Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Khasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa melanjutkan pengajian kita dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembacaan hadis yang pertama, yaitu hadis yang menjelaskan tentang bad'ul wahyi. Hadis yang menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Kita lanjutkan pembacaannya. Faqala li Khadijata. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi li Khadijata maring Khadijah. Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Wa akhbaraha lan aweh khobar sapa Kanjeng Nabi ing Khadijah al khabara ing khobar. Laqad khasyitu, teman-teman, yakti teman-teman wis khawatir sapa ingsun ala nafsi ing atase kesehatan ingsun.
ing atase loro ya. Artinya takut kesehatannya terganggu sehingga sakit. Faqalat senuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, sapa Khadijah. Atau faqalat nuli dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa Khadijah tu Khadijah. Kalla wallahi ma yukhzika ora bakal nginoaken ing sira sapa Allah ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah abadan ing dalem selawase. Innaka sak temene sira iku latasilu yakti wong ka latasilu yakti nyambung sapa panjenengan ar-rahima ing kerabat. Wa tahmilu lan nanggung sapa sira al-kalla ing urusane wong liya. Wa taksibu al-ma'duma lan wa taksibu lan secara enggak usah secara tekstual ya. Wa taksibu lan bantu sapa panjenengan al-ma'duma ing wong kang ora duweni wong kang ora duweni bondo. Wa takri lan mulyaaken sapa panjenengan ad-dhaifa ing tamu. Wa tu'inu lan nulung sapa panjenengan ala nawaibil haqqi ing atase pira-pira ala nawaibil haqqi ing atase pira-pira kejadian kang bener. Fantalaqat nuli budal sapa Khadijah bihi kelawan Kanjeng Nabi. Sapa Khadijah tu fantalaqat mongko nuli budal bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa Khadijah tu Khadijah hatta atat sehingga teka sapa Khadijah bihi kelawan Kanjeng Nabi Waraqah bin Naufali ing Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah rupane anak lanange pamane Khadijah. Wa kana lan ana sapa Waraqah iku imra'an wong tanassara kang mlebu Nasrani sapa Waraqah fil jahiliyati ing dalem mangsa jahiliyah. Wa kana lan ana sapa Waraqah iku yaktubu nulis sapa Waraqah alkitab ing alkitab al-Ibraniyah. Al-Ibraniyah kang nganggo basa Ibrani. Fayaktubu nulis sapa Waraqah minal injili saking Injil bil Ibraniyati kelawan basa Ibrani. Ma ing barang syaa kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ayaktuba ing yen nulis sapa Waraqah. Wa kana lan ana sapa Waraqah iku syaikhan wong tua kabiran kang tua banget. Kata amia teman-teman wis wuta sapa Waraqah. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemarin telah kita ceritakan tentang kejadian yang terjadi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tahannus atau ta'abbud beribadah kepada Allah di Gua Hira, yaitu bahwa Jibril alaihi salam aminul wahyi turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau untuk membaca. Tetapi beliau menjawabnya ma'ana biqari, karena beliau seorang ummi tidak bisa membaca yang tertulis, sehingga beliau menjawab ma'ana biqari. Dan beliau didekap
dipeluk dan didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam tersebut. Sampai ketiga kalinya kemudian Jibril membacakan 5 ayat dari surat Al-Alaq dan beliau kemudian menghafalnya. Karena ini adalah pengalaman pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya belum pernah beliau mengalaminya, sehingga beliau pulang kepada Khadijah itu dalam keadaan bergetar hatinya. Bergetar hatinya karena dia baru sekali itu mendapati sesuatu yang luar biasa, sesuatu hal yang menakjubkan. Sehingga hatinya bergetar, beliau khawatir dengan diri beliau sendiri tentang sesuatu yang telah terjadi pada beliau. Sehingga beliau kemudian meminta kepada istrinya Khadijah untuk menyelimutinya dengan pakaian beliau agar rasa takut tabi'i yang ada pada beliau itu bisa hilang. Kemudian beliau menceritakan tentang kejadian tersebut, kejadian yang baru saja beliau alami kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Beliau menceritakan tentang kejadian yang telah menimpa beliau. Beliau mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Banyak sekali penafsiran para ulama tentang perkataan Nabi laqad khasyitu ala nafsi. Penafsirannya sangat banyak, bahkan mencapai 12 qaul tentang makna perkataan Nabi laqad khasyitu ala nafsi. Tetapi yang dianggap paling kuat menurut Ibn Abi Jamrah, laqad khasyitu ala nafsi, artinya saya khawatir diriku nanti akan sakit. Itu yang dimaksud. Laqad khasyitu ala nafsi, ay khasyitu ala nafsi al-marad. Saya takut sakit menimpa pada diriku. Itu maksud dari perkataan Nabi laqad khasyitu ala nafsi. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, beliau memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sifat istri yang solihah. Ketika suaminya mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakkan, maka atau yang menyedihkan atau yang membuat suatu permasalahan yang berat, maka seorang istri yang solihah, dia akan mendukung suaminya dalam menyelesaikan permasalahan itu dan memberikan semangat kepada suaminya. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menenangkan Rasulullah, beliau memberikan semangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan beliau. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, wahai suamiku, Allah tidak akan mungkin menghinakan engkau. Artinya engkau nggak usah khawatir. Allah tidak akan mungkin akan menghinakan engkau selamanya. Ma yukhzikallah abadan. Kenapa? Alasan Khadijah, karena kamu ini orang yang baik intinya. Kamu orang yang berakhlak mulia. Innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang menyambung kekerabatan. Artinya engkau baik terhadap kerabat kamu, engkau menyambungnya. Menyambung karib kerabatmu. Engkau juga suka membantu orang lain. Kalau ada orang nggak memiliki sesuatu, engkau memilikinya, engkau pasti membantu orang itu. Kamu juga menghormati tamu. Kamu membantu orang lain untuk
dalam rangka membela kebenaran. Artinya engkau selama ini bukan orang yang bermasalah, kamu orang yang baik, maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu akan menghinakan engkau, wahai suamiku. Itu kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, memberikan semangat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang merasa khawatir atas diri beliau tentang sesuatu yang baru saja terjadi menimpa beliau. Diberikan semangat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu semestinya seorang istri meneladani Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bukan menambah masalah. Sudah suaminya bermasalah atau kena masalah, kemudian istrinya justru nyukur nih, atau justru menambah masalah dengan marah-marah, dengan misalnya, atau mungkin sebagian malah dicaci, dicela, atau mungkin ditinggalkan oleh istrinya. Itu suaminya menanggung masalah sendiri tanpa ada yang mendukungnya. Itu bukan istri yang solehah. Memang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia. Beliau istri Rasulullah di dunia dan di akhirat kelak, memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Nah, setelah itu maka Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke seorang namanya Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Waraqah ini adalah anak dari pamannya Khadijah. Jadi Khadijah punya paman, pamannya ini punya anak namanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ini sudah tua. Ketika itu sudah tua dan matanya buta. Waraqah ini sudah tua dan matanya buta. Dan Waraqah ini orang yang beragama Nasrani. Dulunya seperti yang lainnya. Ini kan orang Arab. Dulunya dia ya orang musyrik seperti pada umumnya. Kemudian dia terkagum-kagum dengan agama Nasrani. Tertarik untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Tetapi Waraqah ibn Naufal ini memiliki keahlian menulis dalam bahasa Ibrani. Keahlian menulis dalam bahasa Ibrani dan tahu bahasa Suryani. Kitab Injil itu yang asli itu ditulis dalam bahasa Suryani. Kalau kitab Taurat yang asli itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Kalau Zabur, sebagian ulama mengatakan Zabur juga ditulis dengan bahasa Arab. Tetapi ada juga yang berpendapat tidak dengan bahasa Arab. Nah, Waraqah ibn Naufal itu dia tahu bahasa Ibrani, juga dia tahu bahasa Suryani. Itu keahlian dari Waraqah ibn Naufal. Sehingga Waraqah ibn Naufal ini kemudian mengalih bahasakan kitab Injil, itu dialih bahasakan pada bahasa Ibrani. Kitab Injil yang asalnya itu berbahasa Suryani, ditulisnya dengan bahasa bahasa Ibrani. Ini menurut satu riwayat. Karena dalam riwayat yang lain, lafadznya bukan wakana yaktubul kitab al Ibrani, fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah masya Allahu ayyaktub. Tetapi beliau itu menulisnya dengan bahasa Arab. Fayaktubu minal Injil bil Arabiyah. Jadi Injil itu berbahasa Suryani,
kemudian dialih bahasakan oleh Waraqah ibn Naufal menggunakan bahasa Arab. Itu dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian riwayat, beliau menulisnya dengan bahasa Ibrani. Asalnya Suryani, dialih bahasakan menjadi Ibrani. Dalam riwayat yang lain, dia berbahasa Suryani, dialih bahasakan menjadi bahasa Arab. Nah, jadi yang penting dialih bahasakan ke bahasa yang lain, yang itu merupakan keahlian dari beliau. Yang artinya beliau tahu bahasa Suryani, tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Arab. Waraqah ibn Naufal. Kalau asalnya dia orang Arab. Dia orang Arab, kan dia anak dari paman Khadijah. Anak dari paman Khadijah, artinya dia orang Arab dari suku Quraisy. Nah, jadi dia Waraqah memiliki keahlian itu karena dia masuk ke dalam Nasrani sehingga dia bisa membaca bahasa Suryani dan dia bisa mempelajari bahasa Nasrani dengan baik, dengan agama Nasrani itu dengan baik. Ini Waraqah ibn Naufal tentang profilnya, profil dari Waraqah ibn Naufal yang saat itu kondisinya sudah sangat tua dan matanya itu buta. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu membawa Nabi untuk datang ke rumah Waraqah ibn Naufal. Faqalat lahu Khadijah. Faqalat nuli dawuh sapa lahu maring kanjeng lahu maring siapa? Waraqah sapa Khadijah tu Khadijah. Ya bena ammi, hei anak paman, isma ngrungokno sapa sira minabni akhika saking anak lanang dulur lanang sira. Faqala lahu, karena siapa Waraqah ini nanti dari sisi nasabnya itu memang juga bersambung dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini dikatakan ibni akhika, wahai pamanku, dengarlah dari anak saudara laki-lakimu. Faqala lahu Waraqah, faqala nuli ngucap lahu maring kanjeng Nabi sapa Waraqatu Waraqah. Ya bena akhi, hei anak lanang dulur lanangku, madza apa tara kang ningali sapa sira. Fa akhbarahu nuli aweh khabar ing Waraqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarama ing khabare barang ro'a kang wis ningali sapa kanjeng Nabi. Faqala nuli ngucap lahu maring kanjeng Nabi sapa Waraqatu Waraqah. Hadza utawi iki iku an-namus, iku an-namusu, an-namus. Namus tegese malaikat Jibril. Alladzi kang nazzala kang wis nurunaken sapa Allahu Gusti Allah ala Musa ing atase Nabi Musa. Ya laitani menawa ingsun fiha iku fiha ing dalem mangsa kenabiane Kanjeng Nabi jazaan wong kang nom syabban jazaan ay syabban. Laitani menawa ingsun aku nu ana sapa ingsun iku hayyan wong kang urip. It yukhrijuka nalikane ngetokaken ing sira sapa kaumuka kaum sira. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
awa mukhrijiyahum ana ta ngetokaken ing ingsun hum utawi kaumi. Qala ngucap sapa Waraqah, na'am, iya. Lam yakti ora teka sapa rajulun wong lanang qattu babar pisan bimithli ma kelawan padarene barang cipta kang wis teka sapa sira bi kelawan ma illa udiyah. Illa udiyah kejaba yen den tentokaken sangka daerahe. Wa in yudrikni lan lamun nemoni ing ingsun apa yaumuka dina sira ansurka mongko nulung sapa ingsun ing sira nasran kelawan nulung muazzaran kang kuat. Tsumma lam yanshab nuli ora urip sapa Waraqah antuwfiya. Lam yanshab itu artinya lam yalbath sapa Waraqah antuwfiya ing yen wafat sapa Waraqah wafataralan pot apa al wahyu. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi setelah sampai ke rumah Waraqah ibn Naufal, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kemudian berkata kepada Waraqah, wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari anak saudara laki-lakimu. Maksudnya adalah suami beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkanlah cerita, wahai Waraqah, dengarkanlah cerita dari anak pamanmu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Waraqah berkata kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, apa yang telah kamu lihat? Ceritakan apa yang kamu telah lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahukan tentang kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Setelah mendengar cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Waraqah mengatakan hadzan namus. Hadza an-namus. Ini adalah an-namus. An-namus itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. An-namus itu sahibus sirri. Secara bahasa artinya sahibus sirril khair. Yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihissalam. Jadi Waraqah itu langsung mengetahui bahwa mendengar cerita Nabi, Waraqah mengetahui bahwa yang datang kepada Nabi itu adalah An-Namus yang dulu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya Waraqah ibn Naufal itu mengetahui bahwasanya Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi. Karena telah terjadi kejadian yang sama pada nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Musa alaihissalam. Bahwa malaikat Jibril itu turun kepada beliau untuk menurunkan wahyu kepada beliau. Nah, Waraqah yang sudah mempelajari kitab Injil karena dia seorang tokoh Nasrani, itu mengetahui bahwa yang datang kepada Nabi malam itu di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang sama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Waraqah kemudian mengatakan seandainya, dia berandai-andai. Karena Waraqah ini tadi kita katakan dia orang yang sudah tua renta, syaikhan kabira, artinya dia sudah tua renta, sudah begitu matanya sudah buta lagi. Secara zahir ya dia umurnya nggak panjang lagi secara zahir. Karena dia sudah tua renta dan kondisinya sudah buta. Itu tentang Waraqah ibn Naufal.
Tetapi dia berandai-andai seandainya saya ketika Nabi itu diutus untuk berdakwah, seandainya beliau itu jazaan. Nah, jazaan itu muda. Muda. Seandainya beliau itu adalah orang yang muda. Jaza'ah itu kan asalnya nama binatang. Nah, jaza'atul do'an. Itu kalau mau berkorban, kalau dia kambingnya gibas, maka disyaratkan kambingnya itu kalau dia gibas maka berupa jaza'ah. Artinya berumur 1 tahun. Kambingnya berumur 1 tahun kalau gibas. Tapi kalau kambing Jawa umurnya harus 2 tahun hijriyah. Kalau kambing Jawa maka kalau kambing gibas yang bulunya tebal maka umurnya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, tetapi giginya sudah tanggal. Nah, ini namanya jaza'ah. Nah, jadi ini simbol dari apa? Muda, muda, bahwa masih muda. Kalau kambing masih umur 1 tahun kan masih muda. Beliau mengatakan laitani jazaan, laitani fiha jazaan. Artinya seandainya saya nanti ketika kamu nanti berdakwah mengajak kepada agama Islam, saya dalam kondisi orang yang muda, sehingga saya bisa menolong dakwah engkau. Itu yang dimaksud muda, karena kalau sudah tua itu kan sulit untuk bisa membantu dakwah, apalagi sudah buta. Bagaimana dia akan bisa membantu dakwah? Beda dengan ketika seseorang itu dalam kondisi muda, tenaganya kuat untuk bisa membantu mendakwahkan agama Islam. Jadi di sini Warokoh itu keahliannya, karena keahliannya dia orang yang beragama Nasrani kuat itu, dan dia bukan Nasrani biasa, artinya dia memiliki pengetahuan sehingga dia bisa mengetahui tentang ciri-ciri malaikat Jibril alaihissalam yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berandai-andai seandainya ketika Nabi nanti berdakwah, beliau masih muda sehingga bisa menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang yang sudah tua tidak akan bisa kembali lagi. Ini bedanya laita dengan la'alla. Makanya di sini laita nih. Mengharapkan sesuatu yang sulit untuk terjadi, hampir tidak bisa terjadi, atau sangat sulit terjadi. Kalau ada orang tua renta mengatakan laitani syabban misalnya, seandainya saya ini jadi muda lagi, ini kan hanya angan-angan yang sulit untuk terjadi. Meskipun jika Allah berkehendak semua bisa terjadi, tetapi menurut kebiasaan, ada kebiasaan ya kalau sudah tua ya tua aja, nggak bisa menjadi muda. Kalau yang muda berandai-andai jadi tua, insya Allah kesampaian. Tetapi kalau yang tua berandai-andai jadi muda, sulit untuk kesampaian. Maka bahasanya menggunakan laitani fiha jazaan. Seandainya ketika kamu nanti berdakwah kepada umatmu, saya masih muda, maka pasti saya akan menolong kamu. Itu maksud dari perkataan Warokoh, karena Warokoh melihat kebenaran berdasarkan bacaan yang dia baca. Kemudian laitani aku nuhayyan, seandainya nanti ketika kamu mendakwahkan keluar kepada kaumnya untuk mendakwahkan Islam, saya masih hidup ketika kaummu itu akan mengeluarkan kamu dari daerah kamu. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah? Nabi bertanya. Jadi Warokah akan mengatakan seandainya nanti ketika kaummu mengeluarkan kamu dari daerahmu, seandainya saya masih hidup, maka saya akan bisa menolongmu.
Tapi nanti ternyata ya Warokoh sudah meninggal. Karena Warokoh nggak lama setelah itu, Warokoh kemudian meninggal dunia. Nggak lama setelah kejadian Nabi dan Khadijah datang untuk bertanya tentang kejadian itu, Warokoh kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian Nabi bertanya, apakah kaumku nanti itu akan mengeluarkan aku dari daerahku? Jawaban Warokoh, iya. Iya, nanti kaummu itu akan mengeluarkan kamu dari daerahmu. Artinya, nanti kamu akan hijrah dari Makkah ke tempat yang lainnya. Dan itu terbukti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Meskipun sebenarnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu bukan karena takut dari orang-orang kafir. Bukan karena dikeluarkan dengan pengertian dipaksa keluar oleh orang-orang kafir dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tetapi Rasulullah hijrah itu murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thayyibah." Aku diperintahkan untuk berpindah ke suatu kampung yang dari kampung itu Islam akan menyebar luas ke seantero dunia. Kampung itu namanya adalah Thayyibah atau Yasrib yang kemudian dirubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Nah, tetapi penyebab yang melatar belakangi perintah Allah terhadap beliau itu adalah kondisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika itu telah sepakat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan setiap perwakilan suku mereka mengirimkan masing-masing seorang pemuda yang pemberani dan kuat untuk bisa bersama-sama membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sepakat bunuhnya jangan satu-satu, tapi bersamaan agar keluarga Nabi itu nanti tidak bisa menuntut. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuhnya secara bersamaan dari semua suku-suku Arab. Dan mereka kemudian telah bergerak, para pemuda ini telah bergerak dan telah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang melatar belakangi turunnya perintah Allah. Tetapi Nabi seandainya nggak diperintah oleh Allah, meskipun kondisinya seperti itu, Nabi nggak akan hijrah. Nabi tidak akan hijrah ke Madinah meskipun kondisinya itu sudah terjepit. Meskipun kondisinya itu sedang tidak baik-baik saja, terancam dengan pembunuhan. Nabi nggak akan hijrah seandainya nggak turun perintah. Tapi latar belakang yang menyebabkan Nabi itu hijrah atau yang menyebabkan turun perintah Allah kepada beliau untuk hijrah itu adalah orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini penyebab dari turunnya perintah Allah. Orang-orang kafir hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seakan-akan secara zahir mereka orang-orang kafir dari kaum Nabi Muhammad itu yang mengeluarkan Nabi dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, beliau mengatakan bahwa lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Yang artinya bahwa semua nabi mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu pernah mengalami kejadian yang sama. Bahwa kaumnya itu mengeluarkan mereka dari daerahnya. Kenapa kita katakan mulai dari Nabi Nuh? Karena sebelum Nabi Nuh, para nabi sebelumnya itu diutus kepada kaum yang muslim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Dahulu
Dahulu itu zaman Nabi Adam, Nabi Syes, Nabi Idris, manusia itu beragama dengan agama yang satu, yaitu Islam. Semuanya Muslim. Sehingga Nabi Adam, Nabi Idris itu menyeru umatnya, berdakwah kepada umatnya untuk mengamalkan syariat Islam, bukan mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam karena semuanya sudah beragama Islam. Tapi setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, kemudian terjadi kesyirikan, terjadi jahiliyah selama 1000 tahun. Setelah itu baru Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai awwalu rusulin ursila ilal kuffar. Rasul pertama yang diutus kepada orang kafir, menyeru orang-orang kafir untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Begitu seterusnya, Nabi berikutnya itu mereka menyeru umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, setiap mereka yang diangkat menjadi nabi, itu kaumnya mengeluarkannya dari daerahnya. Terjadi hal yang sama, dan itu akan dialami juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya memang yang paling menentang itu orang sekitarnya, orang daerahnya sendiri, dan akan diterima dengan baik oleh orang di tempat yang lainnya. Karena itu hijrah ini sesuatu hal yang juga penting untuk dilakukan. Misalnya kamu sebagai santri nanti pulang ke rumah kamu, di sana nggak dipandang oleh tetangga kamu, udah hijrah saja ke tempat yang lainnya, maka kamu akan bisa mengembangkan dakwah di tempat yang lainnya. Itu salah satu tipsnya. Apalagi kalau kecuali kalau di daerah kamu nggak ada orang yang berilmu. Kalau ada orang yang berilmu di daerah kamu, sudah ada yang berdakwah, sudah aman, kamu bisa pindah ke Papua sana, atau kamu pindah ke pelosok Kalimantan sana, atau pelosok Sumatera. Di sana buka hutan dan kamu berdakwah di sana. Kamu akan cepat jadi tokoh di sana, dalam berdakwah bisa berkembang. Bahkan kamu juga bisa jadi wali di sana. Di tempat yang terpencil, lillahi ta'ala berdakwah dengan susah payah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dan terbukti Nabi kemudian beliau dikeluarkan dari daerahnya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Waraqah mengatakan, jika itu saya masih hidup, saya akan menolong kamu dengan kuat. Lama itu wahyu nggak turun. Setelah 5 ayat dari surat Al-Alaq, wahyu tidak kunjung turun lagi. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Jabir ibn Abdillahi al-Ansariyya qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, wa huwa lan utawi Jabir iku yuhadditsu nyritakaken sapa Jabir an fatratil wahyi saking pote turune wahyu. Faqala nuli dawuh fi hadisihi ing dalem ucapane Jabir, baina ana amsi ing dalem antarane utawi ingsun iku amsi melaku sapa ingsun sami'tu ngrungu dumadaan krungu sapa ingsun sautan ing swara minas samai saking langit. Farafa'tu nuli ngangkat sapa ingsun basari ing peningal ingsun. Fa idza al malaku mongko dumadaan utawi malaikat alladzi kang ja'ani. Berarti tadi faqala nuli dawuh Kanjeng Nabi yang fi hadisihi. Alladzi ja'ani kang teka ing ingsun bi khirai ing dalem gua Khira. Jalisun wong kang lungguh ala kursiyin ing atase kursi, bainas samai ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Jadi setelah beberapa saat wahyu enggak turun, Nabi menceritakan
Ini awal mula turunnya wahyu. Ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba Nabi melihat ke arah atas, ke arah langit, melihat Jibril duduk di atas kursi, di antara bumi dan langit. Nah, Jibril duduk di atas kursi, di awang-awang ya, di antara langit dan bumi. Nabi tahu itu orang atau itu adalah makhluk yang dulu datang di Gua Hira, yang menemui saya, yang mendatangi saya di Gua Hira. Nabi mengetahui, mengenali orang yang duduk di antara duduk di kursi di antara langit dan bumi. Nah, faru'ib tuh faru'ib tu mongko den gawe wedi sapa ingsun minhu sangking al malak. Faraja'tu nuli bali sapa ingsun, faqultu nuli ngucap sapa ingsun zammiluni zammiluni. Nyelimutana sapa sira ing ingsun zammiluni zammiluni nyelimutana sapa sira ing ingsun. Fa anzala nuli nurunaken sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur fahamiyal wahyu wa tataba'a fahamiya mongko joko kajoko al wahyu wa tataba'a lan nuli-nuli wahyu. Jadi setelah lihat malaikat Jibril duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, dan Nabi mengenali itu yang datang ke saya waktu di Gua Hira itu. Kemudian Nabi buru-buru pulang dan minta kepada Khadijah karena beliau mengkhawatirkan terhadap diri beliau. Kemudian beliau meminta kepada Khadijah untuk menyelimuti beliau, untuk menghilangkan rasa khawatirnya. Dan di saat itu kemudian turunlah ayat yang kedua. Jadi setelah Al-Alaq 1-5, kemudian beberapa lama gak turun lagi wahyu, kemudian turun ayat Al-Muddatsir, yaitu juga ayat 1-5. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dari sini kemudian wahyu, fahamiyal wahyu, di situ maksudnya wahyu itu turun berulang-ulang, watataba'a artinya terus-menerus. Terus-menerus wahyu itu turun setelah itu. Jadi antara pertama dan yang kedua itu berjarak. Kemudian setelah Al-Muddatsir, kemudian terus-menerus wahyu itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah Rasulullah kemudian mulai melakukan dakwah kepada Islam setelah turunnya Al-Muddatsir ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita sudah menyelesaikan hadis yang panjang, hadis yang panjang karena bercerita tentang awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.